Dari Paroki Santo Alfonsus de Legori Nandan, kami persembahkan kisah perjalanan seorang imam yang telah menerima surat keputusan yang harus ditaati, meski dengan berat hati meninggalkan kita semua untuk menjalani sabatikal di Filipina. Wahai umat manusia ciptaan Tuhan di seluruh jagat, khususnya umat Paroki Santo Alfonsus Nandan. Warta Paroki Nandan di kesempatan ini sangat-sangat spesial. Kenapa? Tidak perlu saya jawab, karena semua jawaban ada di tayangan-tayangan berikut ini. Warta pertama akan disampaikan oleh rekan seiman saya, Mbak Ana. Silakan. Ayo, saya ajak ketemu dengan anak-anak Pia. Apa kata mereka tentang Romo Kris? Yuk, kita ke sana. Romo Kris itu sangat baik, sabar dan sayang dengan semua anak-anak. Romo Kris itu selalu rapi, cinta kebersihan dan keindahan lingkungan. Romo Kris selalu memberikan salam dan berkat pada anak-anak. Terima kasih Romo Kris untuk berkat dan cintamu. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas di tempat baru. Tayangan berikut ini akan menampilkan pasangan. Sekali lagi pasangan. Tapi bukan pasangan suami istri, tapi ketua lingkungan yang mewakili kaumnya masing-masing. Romo Kris itu punya wibawa, punya karisma yang cukup untuk bisa dijadikan sebagai pemimpin menjadi gembala yang baik. Romo adalah orang yang punya prinsip, dia sekali bilang A, tetap A. Tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain maupun umat. Walaupun kedekatan Romo ini baik kepada kita, tapi kita sebagai awam harus menjaga jarak dengan seorang Romo Kris yang kita sebut sebagai gembala. Dan jangan sekali-kali memaksa Romo untuk tertawa, karena Romo tertawa kalau diperlukan saja. Betul Romo? Kalau menurut saya Romo Kris itu awal-awalnya itu nakutin. Kalau ketemu nggak pernah senyum, apalagi ketawa. Lama-lama seiring berjalannya waktu, bisa senyum juga loh. Terus ternyata juga bisa guyon. Sebetulnya kasihan loh kalau sama Romo Kris itu jadi pastor sendirian, umatnya banyak, masalahnya juga banyak. Tapi setiap pagi masih tetap aja ada misa pagi. Hebat kan? Kalau khotbahnya juga ngena. Kalau di lingkungan Salesian juga khotbahnya bagus, ngena. Terus kalau diboncengin motor biarpun sakit nih, oke saja. Sebelum kita lanjutkan dengan sebagian umat yang narsis di depan kamera, kita selingi dengan warta dari dunia olahraga berikut ini. Wow, ini kan? Minum dulu, makan makan. Buruk, berapa? Ketiga, Sebenarnya masih ada satu cabang olahraga yang ditekuni oleh Romo Kris yang katanya ini sebagai penawar sakit koyoknya itu. Tapi olahraga ini tidak bisa kami tayangkan karena saya takut nanti websitenya Paroki Nandan dibredel oleh KPI karena ada undang-undang pornografi. Lah piye olahraganya nggak pakai baju alias renang. Untuk Romo Kris yang hebat, top, markotop pokoknya, bikin Nandan ini semakin hebat karena
semenjak Romo Kris umat semakin berkembang pesat dan Romo Kris memang top markotop. Romo ini sosok yang sangat serius. Sampai seriusnya kemudian kami ini kadang merasa takut kalau ketemu Romo ketika pada saat kami harus melaksanakan tugas panitiaan sangat serius, sehingga pada saat-saat yang demikian ini kami sangat stres biasanya. Tapi sekarang Romo luar biasa. Yang dulu Romo kelihatan sangat serius, sekarang sudah mulai kelihatan senyumnya. Ini yang membuat kami semakin semangat Romo. Serius tetapi santai. Satu hal yang paling saya suka adalah mendengar Romo saat khotbah yang mengupas isi dan firman kitab suci dan mencontohkannya pada realitas kehidupan yang terjadi saat ini. Sehingga saya yang dulu malas pergi misa pagi, sekarang jadi rajin karena ingin mendengarkan pencerahan dari Romo Kris. Saya kirain itu Romo Kris itu galak, ternyata bisa guyon juga. Jaga kesehatan ya Romo Kris, dan ingat juga anak-anak PA yang di sini, terutama saya. Romo Kris itu Galak, serius, jutek, tegas, sipit, lucu, kadang-kadang doang, baik hati, berwibawa, cetar. Maaf ya Mo, kalau selama membantu Romo kurang berkenan. Mo, pas bintang-bintang pun mau untuk kewalan. Romo, dari dijaki nggih, napa ajeng ngajak kula didawi masak. Kita kurang tahu keseharian Romo Kris itu seperti apa. Yuk, kita simak komentar beliau-beliau yang pernah satu meja makan bersama dengan Romo Kris. Ari? Romo Kris itu orang yang baik, orang yang lucu. Saya teringat sekali waktu saya dengan dia rapat di Promasan, lalu dia makan dodol, giginya itu gigi palsunya copot. Saya mau ketawa, tetapi kan saya perasaan gitu ya, karena teman rapat. Saya diam-diam, lalu dia ke kamar mandi, bersihin giginya, lalu dia pasang status. Dia bilang begini, aduh gigi palsu saya copot, gigi palsu seharga satu kapel kecil ya, karena memang gigi palsu itu seharga 5.000 euro waktu dia dulu studi di Roma. Lalu saya baca status itu, saya ketawa, saya bilang, Mas, gigimu itu memang mahal ya. Lalu kami semua ketawa karena hal itu gitu ya. Lalu apa yang saya mau bilang, Romo Kris itu orang yang humoris. Memang dia belajar hukum, tetapi hukum yang humor gitu ya. Saya tidak tahu di dalam pastoralnya, tetapi dalam pastoral kami di dalam komisi kemurahan rohani itu saya mempunyai kesan dia orang yang humoris, walaupun di sisi lain dia tegas dalam seluruh pendapatnya, seluruh kepribadiannya. Baik, Romo Kris, selamat jalan dan semoga berjuang terus dengan semangat dan senyummu walaupun gigi palsu. Dadah. Selamat malam. Selamat apa ya? Ora ngerti pokoknya selamat pagi, siang, atau malam. Ketele tergantung ketele kapan. Hari ini saya mau memberikan beberapa hal tentang hidup saya bersama Romo Kriswanto yang sebentar lagi pindah dari Nandan. Kalau mengingat kembali 15 bulan saya di Nandan, pertama kali datang ke Nandan ketemu Romo Kriswanto, yang membuat saya kaget adalah langsung dibukakan agenda. Wah, dalam hati saya langsung, wah ini jadi jadwalnya ketat ini, nggak bisa bulan-bulan. Wah, itu pasti sebuah hal yang membuat saya cukup kaget. Tapi dalam perjalanan ternyata ya tidak begitu. Jadwalnya memang ketat, tapi saya tetap bisa bulan dan Romo Kriswanto itu di rumah. Dan kadang-kadang malah Romo Kriswanto yang ngajak saya bulan Selasa, Sabtu. Nah, nanti tahu-tahu malam-malam mie Jawa ya, Romo, monggo makan mie Jawa bareng. Nah, itu sebuah hal yang menyenangkan. Saya juga berterima kasih pada Romo Kriswanto karena berkat Romo Kriswanto saya bisa nyupir, saya bisa renang. Kalau nyupir itu kebutuhan, karena tugas pertama saya di Nandan itu adalah belajar nyupir.
karena tahu sendiri Romo Kriswanto seperti apa. Kalau nyupir langsung gak bisa jalan. Tapi ada satu yang belum berhasil Romo Kriswanto mengajari saya, yaitu belajar pingpong. Gak bisa. Kenapa? Karena saya gak nyaman belajar pingpong. Setiap kali diajari gak bisa terus diece ono wae ra iso. Terus saya lalu jadi tidak mau belajar pingpong. Bapak Ibu Romo Kris yang terkasih, kiranya sekian. Ini tadi kemarin diminta untuk mencari tempat yang sunyi, tapi susah karena sedang pembangunan gerejanya. Jadi kalau nanti ada suara dakduk, ngangeng, karena gerejanya pinggir jalan, mohon dimaafkan. Akhir kata, sekian saja testimoni dari saya. Atau apapun ini, semoga Romo Kris berkenan, selamat bertugas, dan semoga umat Nandan juga semakin beriman. Video ini dibuat tanggal 1 Agustus, peringatan wajib Santo Alfonsus, Santo Pelindung Paroki Nandan. Selamat pagi, siang, atau malam, tergantung nyetel, berkah dalam. Halo, kok pada kumpul semua apa ini? Oh, mau Romo Kris mau tidak? Ya, kami ucapkan selamat jalan pada Romo Kris, kerasan di tempat yang baru. Kesan-kesan saya, Romo Kris itu satu, yaitu tertib dari sisi hukum gereja. Tertib, dia bikin memo pastor kepala. Wah, itu tak tiru itu didik saya dalam ketertiban, di pastor kepala yang baik dan benar. Nah, itu kok apa? Nah, saya belajar ya, terima kasih kepada Romo Kris. Dan banyak orang yang tertolong juga oleh beliau dalam pelayanan hukum. Yang kedua, beliau itu bisa rembugan dengan baik, sistematis. Ora koyo aku. Wah, jadi saya belajar dia itu cara merembuk sesuatu dengan bisa mendengarkan dan namanya rembugan. Yang ketiga, ya, saya masih dendam makanya beliau itu belum pernah saya kalahkan dalam hal pingpong. Nah, itu malah lengan saya ini tergilir. Nah, ini saya masih dendam dalam hal itu. Mulai tak smash gitu. Nah, lalu saya suka diajak renang. Nah, itu sehat itu. Nah, renang dong gratis. Ya, sing seneng kuwi aku kuwi gratis kuwi. Lalu dalam hal menu makanan sama dengan saya, ya, sama-sama orang yang giat. Nah, pokoknya Romo Kris selamat jalan. Semuanya berkat Tuhan menyertai. Semuanya berjalan lancar, cepat kerasan, dan nanti selalu mewartakan nama Yesus, kemuliaan namanya. Amin, berkah dalam. Kalau di jalan raya itu ada komitmen, sesama biskota dilarang saling mendahului. Kalau di antara sesama romo-romo ini gimana ya? Sudahlah, itu bukan urusan kita orang awam, ya. Umat beriman, ada warta terbaru dan juga merupakan hal baru bagi Paroki Santo Alfonsus Nandan. Meski letaknya itu ada di desa Sinduadi, kita ini orang desa, tapi Romo Kris punya wawasan ke depan. Soal tempat boleh di desa, tapi umatnya harus go international. Hal ini terbukti bahwa di Gereja Katolik Santo Alfonsus Nandan telah diadakan misa dalam bahasa Inggris banyak 3 kali. Oke, kita temui saja Mbak Galo. Let's check it out. Thank you Mr. Robert for the information, and now I'm going to tell you about the English Mass in St. Alphonsus Church. The first English Mass was held on the 29th of April 2016. It was on Friday, and then it was initiated by Romo Gregorius Kriswanto PR, and then it was the collaboration between Mbak Emi as the liturgy team and Alpha English course. I will share my meditation to you of the Gospel today. But before that, let us reflect the words of the Lord. I am going to tell you a short story. Do you like to listen to it? Thank you. Well, the little is the Wi-Fi password. John often gets bored.
He lives in an apartment block and always keep his door closed. One day, in the middle of his boardroom, he changed his Wi-Fi username to "Who will love me?" and set the password as "Nobody." One day later, he noticed that his internet is going much more slowly than usual. It is because of many people in his apartment block has tried to guess the password, and they were right. Do you know Wi-Fi? Yes. And do you know the password? Let us search the password through the Gospel. The name of Wi-Fi is Kingdom of God. His admin is Jesus Christ. Okay, that was the last Mass, and it was in the 21st of July 2016 by Romo Gregorius Kriswanto PR. And I think that it will be the last English Mass here with Romo Kris. And perhaps this is as the preparation for him to go to the Philippines. But hopefully in the next Father Romo Dodit will continue the Mass, the English Mass. Sekarang kita kembali lagi ke Mas Robert. Oh, Bapak yang satu ini memang terkenal dengan pantunnya. Kita lihat pantun apa yang disiapkan khusus buat Romo Kris. Katanya sih persiapannya itu sudah sejak peresmian Gereja Nandan 20 tahun yang lalu. Di Jawa Timur banyak hutan jati, di lahat kayu dimakan ngengak. Semoga panjang umur, setia sampai mati, sehat selalu, penuh semangat. Jalan-jalan di kota Paris, makan es durian merek Campina. Selamat jalan untuk Romo Kris, menikmati liburan di Filipina. Kalau ada umur panjang, bolehlah aku menumpang raup. Tahu kan raup? Cuci muka kan? Kalau ada umur panjang, bolehlah aku berdoa Romo Kris menjadi uskup. Sepertinya saya harus meliput warta yang lain. Ada pesawat. Siapa itu yang ada di sana? Saya kejar dulu, oke? Mergo adoh mulane numpak pesawat cepet ora kena tilang tur boyoke ora pegel wis pokoke bebas hambatan apa maneh macet kaya nang jalan tol dek lebaran wingi no way. Romo Kris, saya mewakili umat Nandan yang 2515. Kami menghaturkan terima kasih banyak atas asuhannya sejak dilahirkan menjadi paroki hingga umur 4 tahun ini. Semoga Romo senantiasa sehat selalu dan kami berdoa Romo bisa berkarya, tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kami mohon doanya bagi umat yang sudah tumbuh dan berkembang ini, Romo.